Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Oke, teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang BMW E90 325. Jadi kalau kalian yang para pecinta speed, para pecinta akselerasi di BMW, kalian harus nonton video ini sebelum membeli. Saya akan membahas tuntas semua tentang fitur-fiturnya yang canggih apa aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube. Oke, di depan saya ini ada E90 LCI 325 tahun 2010. Jadi saya akan membahas bagian depan dulu, setelah itu bagian samping, bagian atas, lalu bagian belakang. Dan interiornya kita bahas terakhir, dan fitur-fiturnya yang canggih pun kita bahas nanti. Oke, di bagian depan ini, memang secara keseluruhan overall ini tidak ada perbedaan dengan yang LCI biasa, yang 320 LCI biasa itu memang tidak ada perbedaan. Seperti guratan-guratan di kap motornya ini terkesan keker. Nah, ini sama seperti 320, dan dari fender kanan kirinya pun juga sama, dan bentuk lekukan-lekukannya pun juga sama. Yang membedakan itu yang pertama dari grill. Kalau 320 yang biasa, kita nggak usah ngebus 30 ya, yang biasa aja lah, yang biasa. Ini 325 dan yang biasa. Dan yang biasanya itu grillnya ini tidak full chrome, jadi hanya list sampingnya aja yang chrome, tapi bagian tengahnya itu tidak chrome. Di 325 ini sudah dilapisi dengan chrome, jadi terkesannya mewah sekali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang menurut saya kecanggihannya dari mobil 325 ini adalah di headlamp. Karena apa? Di headlampnya ini yang pernah saya bahas kemarin di konten E90 yang punya istri saya, itu ada 3 jenis headlamp di E90. Yang pertama itu di non LCI, dan yang pada saat LCI itu ada 2 bentuk headlampnya. Yang pertama itu yang seperti punya istri saya, dan yang kedua ini yang sarang tawon, yang kalau kata orang bilang sarang tawon. Dan di sini pun LED-nya di lampu sennya itu memiliki LED, dan di sini dia sudah ada lampu pijarnya yang terus menyala warna kuning, dan ini dilengkapi juga dengan LED. Dan di sini ada angel eyes-nya, ringnya ini, dan ringnya ini selalu menyala, jadi tidak bisa dimatikan. Jadi seperti F30, seperti F10 yang selalu menyala, mau pagi mau siang, setelah mobil ini dinyalakan, dia pasti akan nyala terus di bagian ringnya. Dan yang lebih kerennya lagi, fiturnya dari bagian depan ini, dia memiliki sensor untuk headlampnya di setiap arm depan, kanan, dan kirinya. Jadi pada saat pergerakan kanan dan kiri, headlampnya ini dia akan mengikuti untuk ke kanan dan kiri. Itu untuk apa? Untuk supaya menghindari dari blank spot. Dan dari bentuk bumpernya bagian depan ini tidak ada perbedaan dengan yang biasa, dan fog lampnya pun begitu, pun sama. Di area grill bawahnya pun juga sama, jadi selebihnya semua sama. Oke, sekarang kita bahas bagian atas. Nah, sekarang kita ke area bagian atas. Yang pertama, di area atas bagian depan itu yang berbeda dengan biasanya, itu ada sensor. Di balik dari spion tengah ini ada sensor. Di sini kalau dilihat ini ada sensor nih. Nah, ini sensor ini untuk apa? Yang pertama itu sensor ini untuk menjalankan auto lightingnya. Jadi kalau kita menyalakan dari auto lightnya yang sebelah kiri, jadi kalau kita putar ke kanan itu kan biasa, kalau ke kiri itu jadi auto light. Nah, itu untuk apa? Itu untuk membaca kalau ini sudah malam hari atau siang hari. Jadi pada saat kita masuk terowongan atau environmentnya sudah gelap, dia akan dengan sendirinya dia akan menyala untuk headlampnya. Dan pertama, dan yang kedua, di wipernya pun juga begitu. Jadi kalau dia membaca ada airnya yang turun dan membaca di sensor sini, kalau masih aktif dia akan dengan sendirinya akan bergerak wipernya. Itu yang untuk sensor bagian depan. Dan bagian atasnya ini yang terlihat signifikan dari 320. 325 ini memiliki sunroof yang bisa untuk moonroof dan untuk sunroof, dan ini dilengkapi juga dengan tombol untuk aktifkannya di bagian dalam. Dan ini secara otomatis dia akan bekerja bersama dengan lock doornya dan bagasi. Jadi kalau saya pencet di bagian locknya dan saya hold, dia akan sendirinya menutup dari keempat kacanya, dan dia akan menutup secara otomatis untuk sunroofnya. Jadi keren banget menurut saya. Jadi kita mengoperasikan hanya dengan satu tombol di remote-nya. Dan pada bagian belakang ini antena yang seperti sirip hiu. Ini untuk antena radio dan untuk antena TV. Oke, sekarang di bagian samping. Bagian samping ini pun sama. Guratan uratnya bagian samping ini
lekukannya itu seperti 320 biasa. Jadi tidak berbeda dengan signifikan. Yang berbeda dengan 320 itu dari segi velgnya. Velgnya ini memiliki jari-jari yang rapat dibandingin dengan yang biasa. Jadi terkesannya seperti aerodinamis sekali. Dan di bagian belakangnya, di bagian sen yang samping ini pun juga sama, tidak ada yang berbeda. Dan di spionnya ini auto retract. Jadi kalau misalnya unlock atau di lock, dia auto retract dia sendiri. Ini kalau saya buka, lalu saya tutup, saya hold, dia auto retract sendiri secara otomatis auto retract. Setelah itu dari bagian handle pintu ini dia memiliki ambience. Jadi ini kalau kita lihat nih, kalau dalam keadaan kita buka, enaknya kerennya kalau malam ya. Ini kalau kita buka, dia ada ambience lampu dari setiap handle pintunya di keempat pintunya. Jadi dia otomatis cara nyala untuk memijarkan ke bagian bawah untuk footstep. Itu keren ya. Dan samping tidak begitu signifikan perbedaannya dengan 320. Oke, ini di bagian belakang. Di bagian belakang ini kita mulai dulu dari atas. Dari atas ini ada stop lamp berwarna merah. Pada saat mengerem dia akan menyala di bagian atas kaca. Dan di bagian belakangnya pun juga tidak ada yang berbeda juga dengan 320 biasa. Hanya logonya saja yang berbeda, 325i. Nah, oke. Dan dari stop lampnya ini terkesannya mewah sekali. Mobil ini LCI ini terkesannya mewah sekali, dan ini juga sama seperti 320 biasa. Di sini dibalut dengan warna merah semua, jadi terkesannya itu keren sekali, eksklusif, sporty, eksklusif banget. Dan di bagian sennya ini, sini aja deh. Bagian sennya ini sudah memiliki lampu-lampunya memakai LED, dan ini juga ada guratan berwarna merah yang terkesannya seperti LED, tapi lampu mundurnya ini masih memakai bohlam lampijar biasa. Dan di sini pun juga di tail lightnya di sini ini juga masih memakai bohlam biasa, tapi dibalut dengan seperti LED di bagian dalamnya ini. Oke, dan selanjutnya yang berbeda itu dengan biasanya itu ada sensor parking. Sensor parking ini dia memiliki 4 titik, 1, 2, 3, dan 4. Dan itu dia di display dari untuk jaraknya itu dia sudah terlihat di iDrive-nya. Dan di sisi knalpot ini memiliki 2 pipe karena mesin ini 6 silinder. Oke, kita ke bagian bagasi. Bagian bagasi kalau dibuka ini bisa juga dari bagasi, cuman dia belum auto unlock, belum auto untuk kebuka, tapi baru dari bagasi aja. Nah, jadi tinggal kita tarik ke atas. Ini memiliki bagasi yang cukup luas. Dan di sini kalau kalian lihat, di sini tidak akan ada ban serep, tapi akan hanya ada konsol yang kosong di sini. Ini untuk tempat toolkit atau apa segala macam ada di dalam sini. Dan di sisi kanan kirinya pun juga memiliki ruang untuk menaruh barang, dan bagasinya pun cukup luas. Dan sini ada untuk segitiga pengaman, dan toolkitnya di sini memang toolkit minim sekali, cuma hanya obeng dan tang biasa ada di sebelah kanan. Oke, kalau bagian belakang sih nggak ada perbedaan yang signifikan. Kita ke bagian ke dalam, sekaligus saya akan kasih tahu fitur-fitur yang kecanggihan dari mobil 325 ini. Oke, sekarang kita bahas di segi interiornya dan fitur-fitur yang ada di dalam E90 325 ini. Oke, kita bahas dari pertama, dari daun pintunya dulu. Daun pintu bagian supir itu ada 2 speaker. Itu ini speaker utama dan ini tweeternya. Dan tweeter ini untuk di E90 yang biasa nggak ada. Dan lalu di sini ada 4 tombol untuk power window kanan, kiri, dan belakang. Dan ini untuk locknya, power window locknya. Dan di sini ada 2 speaker. Ini speaker utama dan ini speaker tweeter. Dan ini pun di E90 yang biasa nggak ada. Dan di sini untuk mengatur kanan dan kiri bagian mana yang mau kita setel untuk spionnya, kaca spionnya. Dan ini apabila kita geser ke kiri dan kita masukkan gigi mundur, dia akan secara otomatis spionnya akan turun ke bawah. Itu untuk menunjukkan kalau di kiri bawah itu menunjukkan ke driver kalau sisi kiri bawah. Dan di sini seperti untuk mengatur kacanya seperti joystick. Nah, ini untuk mengatur kaca.
Nah, di sini di bawah ada konsol. Ada konsol yang memang lumayan kecil kalau menurut saya, agak sempit juga di sini. Oke, sekarang kita agak geser ke kiri sedikit. Di bagian dalamnya di sini ada untuk pengontrolan untuk menyalakan lampu. Ini untuk lampu senja dan ini untuk lampu utama. Dan di sini kalau kita geser ke kiri, di sini ada tulisan auto A. Nah, ini yang tadi saya cerita, kalau bagian headlampnya itu dia akan menggeser ke kanan ke kiri setelah kalau kita belokin. Dan itu juga sekaligus mengaktifkan sensor yang ada di belakang spion ini yang menghadap ke kaca. Jadi kalau misalnya environmentnya gelap, dia akan secara otomatis dia akan menyala sendiri di headlampnya. Setelah itu di sini ada konsol untuk naruh uang, dan di sini untuk ada tombol untuk bagasi, membuka bagasi, dan ini untuk OBD untuk pengontrolan. Sorry, bukan pengontrolan, maksud saya untuk ngebaca scanningan. Ini dari sini OBD, dan ini ada tuas untuk membuka kap motor. Dan agak kita geser sedikit di bagian joknya, ini sudah memakai electrical jok. Di sini untuk naik turun joknya dia sudah electrical. Dan di sini juga untuk senderannya. Dan di sini ada memorinya 1 dan 2. Nah, ini kalau misalkan kita untuk level user berbeda. Jadi kalau misalkan kita pencet 1, kita bisa setel, dan ini untuk user yang kedua bisa pencet 2. Jadi dia sudah secara otomatis menyimpan memori. Setelah itu kita geser ke bagian setir. Bagian setir di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 tombol. Di sini ada 8 tombol di sini. 4 bagian kiri dan 4 bagian kanan. Di sini untuk mengontrol audio, untuk kita next atau kita balikan lagi, di sini bisa kontrol ini. Dan di sini yang gambar rotasi ini untuk perputaran AC di ruang interior. Dan di sini untuk CD. Jadi kalau kita langsung mau ke menu CD, kita langsung pencet ini. Dan di tombol sebelah kirinya ini ada volume naik turunin. Nah, ini kalau saya pencet ini dia akan keluar suara, dan ini suaranya di 325 ini sangat bagus sekali. Surroundnya sangat bagus lagi karena udah ada sistem terbaru. Dan di sini ada untuk voice call atau voice note yang untuk secara langsung kita mau ke menu utama, dan untuk kita ngomong pun untuk kita mau interaksi telepon itu bisa memakai ini tombol yang ini. Dan di sini di bagian belakangnya, ini udah ada quick shift. Jadi kita kalau di tol kita bisa mengaktifkan quick shift-nya ini untuk naikin turunin gear rasionya di sini. Dan ini di E90 biasa pun nggak ada. Dan di belakang di sini ada untuk pengaturan wiper, dan di sini dilengkapi dengan auto wiper. Jadi balik lagi dia akan membaca speed dari mobilnya. Kalau kita melambat, dia akan speednya pun akan melambat. Kalau kita akan kencang, speed dari wipernya pun akan lebih cepat. Dan di sini yang kerennya, di sini udah ada cruise control bagian kiri bawah. Di bawahnya dari tuas untuk sein. Di sini ada tombol cruise control. Di sini yang kerennya, yang udah saya cobain, kalau kita aktifkan, ini speedometernya ini akan ada garis merah di pinggirnya. Speedometer ini akan ada garis merah yang menunjukkan di mana letak kecepatan kita, tapi melalui dari sistem cruise controlnya. Itu keren banget menurut saya. Oke, ini fitur yang ada di ruang lingkup di bagian driver, dan kita pindah ke bagian sebelah kiri. Oke, ini sekarang kita agak geser sedikit dari yang tadi. Di sini ada cruise control. Jadi ini tuas untuk sennya kanan dan kiri. Dan di sini ada tuas untuk cruise controlnya. Cruise control ini kalau diaktifkan, dia akan keluar seperti titik merah di pinggir speedometernya. Dia menunjukkan kalau itu cruise controlnya sedang aktif, dan dia bisa ngelok kecepatannya dari mobil ini. Ini keren banget menurut saya. Dan nggak kalah canggihnya, yang saya suka dari mobil ini, dia memiliki kualitas suara untuk multimedia CD-nya itu sangat bagus banget. Jadi benar-benar clear banget, jernih banget, dan bass-nya dan treble-nya itu sangat bagus banget. Dan ini ada sistem iDrive di tengah-tengahnya. Nah, ini setelah video ini saya
membahas tentang fitur-fitur yang ada di menu iDrive dan apa fungsionalnya dari iDrive. Nah, nanti setelah video ini saya akan upload juga tentang iDrive di mobil 325. Jadi kalian tetap nonton terus. Oke, kita agak geser ke atas. Di sini di spion tengah ini seperti biasanya, seperti di E36 sudah ada. Di sini ada sensor titik ini. Jadi kalau misalnya ada sinar, maksudnya ada lampu yang masuk ke dalam titik ini, sensor ini, secara otomatis spionnya ini akan meredup. Jadi auto dimmernya berfungsi di sini, tapi beda dengan E46 yang 318 dia nggak ada fitur ini. Dan di atasnya ini ada lampu seperti biasa, dan di sini juga sama, secara otomatis kanan dan kiri kalau dibuka dia akan secara otomatis nyala sendiri. Dan ini tombol untuk membuka moonroof dan sunroof. Jadi kalau kita buka ke atas, tokan ke atas, dia akan kebuka ke atas. Dan kalau misalnya kita geser ke belakang, dia akan kebuka, moonroofnya akan kebuka. Oke, dia secara satu kali tekan, dia akan menutup. Oke, nah di sini pun kita bisa tutup kalau kita nggak mau panas. Tapi kita buka aja karena supaya kita butuh cahaya. Lalu di sini ada tombol DTC. DTC ini juga pernah saya bahas juga gimana sih kerjanya DTC ini. Nah, saya pernah membahas juga di konten BMW 320, S90 320. Saya pernah membahas DTC ini yang DTC ini bekerja secara beriringan antara yaw sensor dan sensor ABS dan segala macam. Saya pernah bahas juga, jadi kalian nonton aja. Fitur ke bawahnya di sini ada joystick untuk pengontrolan iDrive, dan di sini ada konsol. Sedikit konsol kecil, dan ini ada aux dan USB, dan ini bisa digeser, armrestnya bisa digeser. Dan di bagian kiri, kita geser ke kiri, ini ada cup holder, 2 cup holder untuk cukup lah untuk botol minum. Dan di jok sebelah kiri ini juga, di penumpang kiri pun ini juga ada, sudah dilengkapi dengan electric seat. Nah, ini juga kita bisa lihat nih, bisa dimajuin secara elektrik untuk senderannya, dan ini untuk naik turunnya. Nah, oke. Itu fitur-fitur yang ada di BMW 90 325. Oke teman-teman, jadi kalau kalian yang pecinta speed, suka akselerasi, kalian cocok nih beli mobil ini. Karena rasionya panjang, napasnya panjang mobil ini, dan power speednya juga oke. Dan kalian juga yang suka dengan mobil yang semua serba sistematis dan futuristik, kalian juga cocok beli mobil ini. Oke teman-teman, saya sudahi dulu konten hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini berguna buat teman-teman yang lagi nyari S90 325. Oke, see you next video. And I just wanna go somewhere where I could just stay inside, where I could just lose my mind, where I could just go unwind. A scotch on the